Bayangkan sebuah negara tetangga kita yang lokasinya cuma selemparan batu dari Nusa Tenggara Timur diprediksi akan bangkrut total di tahun 2033. Ya, 7 tahun lagi dari sekarang. Negara ini bukan hancur karena perang saudara atau invasi militer, tapi karena dompet negaranya kering kerontang. Padahal dulu mereka digadang-gadang bakal jadi Norwegianya Asia Tenggara karena kaya minyak. Namanya Timor Leste. Laporan terbaru menunjukkan uang kas negara mereka menipis drastis. Mimpi menjadi the next Singapore terancam batal dan justru berpotensi jadi negara gagal. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sumber uang mereka mati? Dan apakah masih ada jalan selamat? Mari kita bedah datanya. Masalah utama Timor Leste itu klasik. Mereka terkena kutukan sumber daya alam. Sejak merdeka penuh tahun 2002, sekitar 80% pendapatan negara ini bergantung cuma dari satu sumber, minyak dan gas. Khususnya dari ladang legendaris bernama Bayu Undan. Selama bertahun-tahun mereka terlena. Mereka pikir minyak itu abadi. Tapi fakta pahitnya, sumur Bayu Undan itu sudah kering, alias habis total per tahun 2025 kemarin. Dampaknya mengerikan. Tahun 2024, pendapatan migas mereka masih ada di angka 85 juta dolar. Tahun 2025, anjlok 90%, tinggal sisa 6 juta dolar. Ibarat gaji kamu bulan lalu 10 juta, bulan ini tiba-tiba cuma dikasih 100 ribu perak. Sementara gaya hidup negaranya masih boros. Belanja negara per tahun tembus 2,6 miliar dolar atau sekitar 40 triliun rupiah. Pemasukan seret, pengeluaran foya-foya. Matematikanya jelas nggak masuk. Loh, kan mereka punya dana abadi, punya tabungan. Betul, mereka punya Sovereign Wealth Fund atau dana perminyakan senilai sekitar 18 miliar dolar, 300 triliun rupiah. Idenya bagus. Uang hasil minyak diinvestasikan, lalu negara hidup dari bunga atau profit investasinya. Pokoknya jangan diambil. Tapi realitanya, pemerintah Timor Leste merampok celengan sendiri. Profit investasi dana abadi ini cuma sekitar 4-5% setahun, sekitar 500-800 juta dolar. Tapi pemerintah menarik dana untuk menutupi defisit anggaran sampai lebih dari 1 miliar dolar tiap tahun. Besar pasak daripada tiang. Kalau ini diteruskan, hitungan para ahli ekonomi menyebut dana ini akan nol, alias ludes di tahun 2033 atau 2034. Saat hari itu tiba, PNS nggak gajian, listrik mati, negara kolaps. Apakah sudah tamat? Belum, masih ada satu nyawa cadangan. Namanya Greater Sunrise. Ini adalah ladang gas raksasa yang belum disentuh, nilainya ratusan triliun rupiah. Tapi ada drama besar di sini. Timor Leste harus berebut kue dengan Australia. Opsinya dua, gasnya disedot pipa ke Darwin, Australia, Timor dapat bagi hasil uang saja. Gasnya disedot pipa ke Timor Leste, Timor dapat uang plus industri plus lapangan kerja. Pemerintah Timor Leste harus ngotot ambil opsi kedua. Kenapa? Karena rakyat butuh kerja, bukan cuma bansos. Kalau pabrik pengolahannya ada di Timor, akan ada ribuan insinyur, teknisi, dan buruh lokal yang bekerja. Ekonomi berputar, warung makan laku, hotel laku. Kalau cuma terima mentahan uang bagi hasil, sejarah membuktikan uangnya bakal habis di korupsi atau dibelanjakan barang impor lagi. Selain gas, apa yang bisa dilakukan? Timor Leste sebenarnya punya posisi strategis. Mereka memakai mata uang dolar Amerika Serikat, USD. Ada ide gila tapi masuk akal. Pertama, pusat kasino dan pariwisata. Orang kaya Indonesia dan Australia butuh hiburan. Daripada ke Makau atau Singapura, Timor Leste bisa jadi Las Vegasnya Asia Tenggara. Kedua, surga pajak dan pelabuhan transit. Tahukah kalian, barang dari Timor Leste masuk ke Amerika Serikat itu pajaknya 0%, zero tariff. Ini peluang emas.
perusahaan Cina yang kena perang dagang bisa bangun pabrik di Timor Leste, rakit barang di sana, lalu ekspor ke Amerika tanpa pajak. Semua senang. Singapura kaya karena jadi hub logistik. Timor Leste bisa meniru itu jika mereka cerdas. Tahun 2033 tinggal sebentar lagi. Nasib Timor Leste adalah pelajaran mahal buat Indonesia. Bahwa kekayaan alam itu bukan berkah kalau kita malas memutar otak. Minyak bisa habis, batu bara bisa habis. Kalau Timor Leste gagal move on dari minyak dalam 5 tahun ini, kita akan melihat tetangga kita menjadi negara gagal. Dan itu bukan kabar baik buat Indonesia. Menurut kalian, apakah Timor Leste bakal selamat atau justru kembali menjadi bagian dari sejarah kelam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisis ekonomi lainnya. Sampai jumpa.